Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah di dalam membaca Al-Quran itu terdapat ada rukun-rukunnya? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya itu adalah iya. Di dalam pembacaan Al-Quran, yang mana rukun membaca Al-Quran itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, di dalam membaca Al-Quran disuprih atau diharuskan di dalam membaca Al-Quran itu kita harus ikhlas. Di dalam membaca Al-Quran itu harus ikhlas dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hendak membaca Al-Quran selain bertujuan karena meminta keridhaan dari Allah Ta'ala, maka boleh saja kita membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Qurannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya pernah membaca di dalam suatu kitab, ada seorang laki-laki yang hendak membaca surat Al-Waqiah, mungkin pada pagi-pagi lah pada waktu itu. Dia di rumahnya sedang membaca surat Al-Waqiah. Pertamanya dia itu ikhlas karena Allah membaca surat Al-Waqiah. Kemudian ketika pertengahan dia membaca surat Al-Waqiah, terdengar oleh dirinya oleh lelaki itu yang sedang membaca Al-Quran Waqiah itu, terdengar ada suara orang di luar rumah yang hendak berjalan. Artinya ada beberapa orang yang hendak lalu lalang, sehingga dia mengetahui ada orang yang melewati rumahnya. Sehingga timbullah di dalam hatinya, sengaja mengaji Qur'annya saya keraskan. Agar apa tujuannya? Agar orang yang di luar mengetahui bahwa saya itu sedang mengaji Al-Quran. Hak dia beres membaca surat Al-Waqiah, kemudian lelaki tersebut tertidur. Dia langsung bermimpi, di dalam mimpinya itu dia terdatangi oleh surat Al-Waqiah tersebut. Tetapi anehnya di dalam mimpi lelaki yang soleh tersebut, bahwa hanya ada beberapa ayat yang menghampiri surat Waqiah. Kemudian lelaki tersebut berkata, loh kemana ayat yang lain? Maka di mimpinya itu seolah ada yang berkata kepada beliau bahwa hanya inilah yang terdapat beberapa ayat yang terdapat oleh diri kamu. Mengapa? Karena sebagian ayatnya lagi kamu tidak ikhlas karena Allah. Karena sebagian ayatnya lagi kamu dimaksudkan agar terdengar bahwa kamu sedang mengaji Al-Quran, agar terdengar oleh orang-orang yang hendak lalu lalang di luar rumahnya itu. Gitu. Nah, di dalam riwayat ini bisa dikatakan jika kita hendak mengaji Al-Quran ataupun kita mengaji ilmu-ilmu yang lain, berarti disuprih sekali harus ikhlas karena Allah, seperti itu. Dan yang kedua, rukun membaca Al-Quran itu adalah kita diharuskan untuk tadabbur. Nah, kalau untuk tadabbur ini cukup susah ya. Saya pribadi juga belum bisa untuk mentadabburi Al-Quran. Kenapa ini dikatakan susah untuk tadabbur Al-Quran? Minimal ini untuk kelas santri-santri yang ilmunya itu udah agak cukup tinggi juga ya. Karena artinya tadabbur itu artinya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita mengetahui apa isi di dalam kandungan Al-Quran, sehingga masuklah ke dalam hati kita. Begitu, itu yang dinamakan dengan tadabbur. Sekarang kita mau membaca Al-Quran, kita tidak tahu apa itu artinya. Dan juga bukan hanya sebatas mengetahui arti Al-Quran secara harfiah. Harus digarisbawahi, bukan mengetahui makna Al-Quran secara garis harfiah. Kalau kita memaknai Al-Quran secara garis harfiah, misalkan kita suka mendapati ada Al-Quran, yang mana di Al-Quran itu di sampingnya suka ada terjemah begitu ya. Yang saya maksud bukan arti Al-Quran secara harfiah tersebut, tetapi ini minimal untuk para santri yang sudah menguasai ilmu nahwunya, yang sudah menguasai ilmu sharafnya, yang mantiknya sudah terkuasai, bilaghahnya yang sudah terkuasai, begitu ya, sehingga mengerti di dalam Al-Quran itu ada asbabul nuzulnya, kemudian di dalam ushulul fikih ada nasikh mansukhnya. Ini cukup untuk kelas yang bagi santri yang cukup kelas tinggi juga begitu ya. Jadi yang saya maksudkan tadabbur di sini bukan kita mengetahui
Al-Quran secara makna harfiah. Kalau kita memaknai Al-Quran secara harfiah itu sangat membahayakan sekali, begitu ya. Jadi, tetapi walaupun begitu, walaupun kita tidak bisa sampai ke tingkat tadabbur, maka Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, walaupun kita tidak memahami makna isi kandungan Al-Quran, maka tetap kita membaca Al-Quran menjadikan pahala atau menjadikan ganjaran lah buat kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, untuk tingkatan kita selaku kita awamul mukminin, sudahlah kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Segitu juga sudah cukuplah kalau untuk kita. Dan untuk rukun membaca Al-Quran yang ketiga, yang pertama ikhlas, kedua tadabbur, yang ketiga kita harus bersanad. Jadi di dalam pembacaan Al-Quran itu harus bersanad. Kenapa harus bersanad? Karena di dalam pembacaan Al-Quran itu berbeda, artinya banyak sekali tata cara pembacaan Al-Quran yang berbeda-beda. Ya, karena di dalam pembacaan Al-Quran itu mempunyai imam-imam ahli qiraah. Ada berapakah imam ahli qiraah itu? Kalau menurutkan qaul ulama yang sahih bahwa ahli qiraat itu ada 7 imam ahli qiraat, itu yang sahih gitu ya, yang banyak dikaji oleh ulama-ulama ahli tajwid yang berada di seluruh dunia gitu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa ahli qiraah itu ada 7 yang mempunyai 22 rawi, sehingga menjadi ada 20 tata cara pembacaan. Tetapi yang lebih masyhurnya itu ulama ahli qiraat itu ada 7 yang mempunyai 22 rawi ataupun 22 riwayat. Nah, kemudian kalau yang sahih yang 7 itu yang mana saja? Pertama itu adalah Imam Nafi', riwayatnya itu adalah Warash dan Qalun. Kedua adalah Imam Ibnu Katsir, riwayatnya Bazi dan juga Kumbul. Ketiga adalah Imam Abu Amr, riwayatnya Susi dan juga Duri. Keempat adalah Imam Ibnu Amir, riwayatnya Hisham dan juga Dakwan. Kelima adalah Imam Asim, riwayatnya Hafiz dan juga Su'bah. Keenam Imam Hamzah, riwayatnya Khalaf dan juga Khalad. Ketujuh adalah Imam Kisai, riwayatnya Duri Ali dan juga Abul Haris. Nah, di antara ketujuh imam ini dan rawi-rawinya yang dua rawi ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang dikumpulkan di dalam lafaz abaj, dahaz, khuti, kalam, naso, fadaq, rasad. Nah, jika untuk santri-santri yang mengkaji pembacaan qiraatus sab'ah itu perlu ciri-ciri itu. Misalkan kita mengaji waras, gitu ya, sehingga di dalam Al-Quran itu suka memakai tanda, sehingga mempunyai ciri begitu. Kalau waras itu cirinya apa, misalkan begitu ya. Kalau qalun itu cirinya apa, begitu. Nah, sehingga untuk para santri itu dipentingkan mengetahui ciri-ciri itu tersendiri. Nah, kalau untuk di seluruh dunia, riwayat apa atau imam apa yang kebanyakan dipakai cara pembacaan? Nah, di seluruh dunia ini yang banyak sekali dipakai cara pembacaan Al-Quran itu yang kelima, yaitu oleh Imam Asim, riwayatnya Hafiz. Nah, jadi cara pembacaan Al-Quran kita sehari-hari itu dikatakan riwayat Hafiz atau pembacaannya pembacaan Hafiz. Dari imam siapakah? Yaitu dari Imam Asim. Seperti itu ya. Nah, jadi kita harus tahu tuh ya. Jadi dari Imam Asim. Yang mana Imam Asim nama lengkapnya Asim bin Abi An-Najud, yang mana meninggal itu pada tahun 127 Hijriyah. 127 Hijriyah. Cukup lama sekali. Meninggalnya itu di Kufah dan kemudian diriwayatkan oleh Hafiz ya. Yang kita baca itu adalah Imam Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Dawud As-Sa'di Al-Kufi, juga sama.
yang dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Nah, kita harus mengetahui sejarahnya ya. Jadi sekali lagi, yang belum paham di dalam pembacaan Al-Quran, banyak sekali tata cara pembacaan, yaitu yang masyhurnya atau yang sahihnya ada 7 ahli qiraah yang mempunyai dua riwayat. Dan kita membaca Al-Qurannya apa tadi? Membaca Al-Qurannya itu adalah riwayat ataupun rawi yang dikatakan oleh Imam Hafiz dari Imam Asim. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semakin bertambah ilmu, semakin luas ilmu tajwid yang kita ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.